Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga kalian sehat-sehat selalu di kesempatan hari ini, dan juga semoga Allah selalu memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tentunya tidak bisa lari dari media sosial atau dengan teknologi ya, karena dari anak-anak sampai orang dewasa sekarang sudah menggunakan yang namanya Android. Tentunya isi dari Android itu bermacam-macam, ada game, ada YouTube, ada IG, dan pokoknya semuanya bisa diakses melalui Android ya. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah ketemu dengan bermacam kasus-kasus yang sudah diangkat di media sosial, baik YouTube maupun Facebook, juga ada TikTok ya. Nah, sekarang saya ke YouTube. Teman-teman mungkin sudah banyak menyimak tentang beberapa kasus, salah satunya yang ramai kembali dibicarakan yang menjadi sorotan adalah dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Fahim Mawardi, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil II, Jember, ini justru menuai protes dari kalangan masyarakat, khususnya pengguna media sosial. Namun juga teman-teman, ini ternyata ada support atau dukungan dari beberapa orang yang mengatasnamakan sebagai aliansi ulama Jawa Timur ini pernah mendatangi Mapolres Jember. Nah, untuk lebih jelasnya kami bacakan dari berita yang dikutip oleh Malang Times ya, malangtimes.com. Ini menjelaskan bahwa sorotan tajam dan dukungan mewarnai kasus dugaan pencabulan oleh Kiai Fahim Mawardi. Nah, teman-teman, sebelum menyimak videonya, apa yang saya sampaikan, mohon jangan di-skip dan biar kita paham tentang maksud, tujuan dan juga cara untuk menanggapi bermacam kasus-kasus ya. Nah, di sini viralnya pemberitaan terkait dugaan pencabulan oleh Kiai Fahim Mawardi menuai banyak sorotan semenjak dilaporkan sebagai terduga pelaku pencabulan oleh HL, yaitu istrinya sendiri, yang tidak lain istrinya sendiri, pada Kamis 5 Januari 2023 lalu. Kiai Muhammad Fahim Mawardi menjadi buah bibir di khalayak banyak. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalil II itu banyak dibicarakan oleh orang, bahkan yang bernada miring. Sorotan terhadap Fahim sangatlah tajam, namun di tengah isu sensitif itu ada yang berpihak kepada Fahim dengan memberi dukungan moral. Nah, kelompok yang mengatasnamakan sebagai aliansi ulama dan tokoh Jawa Timur yang sekretariatnya berpusat di Kediri mendatangi Mapolres Jember, rombongan berjumlah 10 orang dan dikoordinir oleh yang namanya Rahmat Mahmudi. Kepada wartawan, Rahmat mengungkapkan bahwa latar belakang kedatangannya dipicu oleh pola kasus yang menerpa Fahim semakin liar. Nah, maksud kedatangan di sini, teman-teman, dijelaskan tidak mengintervensi dari kasus itu, cuman meminta kepada pihak kepolisian agar supaya polisian itu lebih apa ya, meminta lebih profesional dan proporsional ya dengan kasus itu, dan juga meminta kepada, artinya mengarah kepada media sosial yang semakin ramai dibicarakan karena menurutnya ini belum tentu. Jadi kita harus menghormati tentang praduga tak bersalah ya, praduga tak bersalah. Tapi yang namanya sekarang itu asal posting, asal catut, asal ini, ya kita nggak bisa membendung ya. Makanya semuanya kita harus hati-hati, jangan sampai mudah untuk diviralkan. Dan ini tentunya kasus-kasus seperti ini menjadi sebuah konsumsi sebenarnya bagi kreator-kreator yang menurut saya menurut saya istilahnya ya, lebih cenderung untuk memanfaatkan atau bisa-bisa dari bahasa kasarnya itu berharap ada yang viral sehingga kita bisa membuat sebuah konten tanggapan, asumsi, dan juga menjustisimasi. Nah, di sini juga berharap jangan sampai menjustisimasi seseorang sebelum dinyatakan bersalah. Dan di sini juga saya kutip ya,
Selain dari dukungan moral, cuman saya di sini terus terang kritik masalah klarifikasi yang beberapa hari dilakukan oleh Muhammad Mawardi, bahwa klarifikasi yang menyatakan dirinya tidak bersalah, kemudian dirinya membantah semuanya dari tuduhan-tuduhan itu, dan juga mengaku begini teman-teman, yang perlu kita pahami ya, agar kita tidak terpancing dari isu ini. Saya tidak akan mengorek tentang bagaimana kasus demi kasus, cuman saya ingin ikutin saja. Tapi yang jelas ada hal-hal yang harus saya kritisi, yaitu adalah klarifikasi teman-teman yang menyatakan bahwa dirinya itu meskipun dicaci maki, dihina, tidak masalah. Tetapi yang dijaga oleh Muhammad Fahim waktu itu adalah dia merasa tidak enak karena ada pencemaran terhadap pesantren, ada pencemaran terhadap nama kiai, ada pencemaran terhadap warga Jember dan khususnya juga Jawa Timur. Nah, ini yang saya harus kritisi. Karena apa? Karena orang kalau tidak peka, maka ini terpancing, teman-teman ya. Artinya ini kasus yang dilakukan oleh Mawardi dan juga dilaporkan oleh istrinya, dan di pemberitaan sebelumnya itu sudah jelas disebutkan bahwa tidak ada inisial di sana. Saya baca di beberapa media online disebutkan bahwa Muhammad Fahim Mawardi, jelas. Pondok pesantrennya jelas, alamatnya jelas. Jadi kenapa diklarifikasi itu Fahim Mawardi itu menyembunyikan alamat yang sudah jelas, dan dia ingin menarik sebenarnya agar dapat simpati atau dapat dukungan dari berbagai kiai yang ada di Jember. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa saya tidak masalah gitu. Tidak masalah dicaci maki, dihina, nggak masalah. Tetapi ini sudah menyangkut nama kiai dan juga nama pesantren, nama agama kan gitu kan. Bagi saya kira kiai-kiai yang terhormat di Jember itu sudah paham siapa yang dimaksud, dan itu tidak akan terpengaruh. Bahkan beliau akan menyoroti kasus itu. Seandainya itu bisa terbukti, mungkin akan menjadi bulan-bulanan bagi kiai-kiai lain. Dan ini sebenarnya adalah trik sebenarnya menurut saya ya. Menurut saya. Padahal pemberitaan jelas, tapi seakan-akan ditutupi dan akan menarik simpati dari berbagai kiai. Kecuali begini, kecuali ada pemberitaan yang menyebutkan Kiai Jember adalah melakukan tindakan pencabulan. Nah, ketika tidak dijelaskan sebuah nama, sebuah alamat ya yang jelas, pondok pesantren yang jelas, ini akan murka. Kiai-kiai di Jawa Timur jelas akan murka, Kiai Jember akan murka. Karena apa? Karena tidak dijelaskan secara detail. Tetapi ketika dijelaskan secara detail, maka Ustadz Mawardi seharusnya tidak membawa dan tidak mengatakan bahwa ini ini pencemaran terhadap agama. Nah, jika terbukti berarti Anda yang telah mencemarkan agama. Kan begitu kan? Oke, mungkin itu ya pemberitaan yang saat ini terjadi, teman-teman. Teman-teman jika suka dengan channel saya, mohon untuk di-subscribe agar ketika ada video bisa untuk mendapatkan notifikasi ya. Terima kasih, kita tunggu video-video berikutnya.